Assalamualaikum Bu Suatu. Waalaikumsalam Wiru. Oke, gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Mohon izin, kita akan melaksanakan prasupervisi ya. Siap. Oke. Siap. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Siap. pada Bu Suatu terkait prasupervisi ini. Di antaranya nanti ketika coaching bersama si coaching, apa sih tujuan Bu Suatu? Ya. Baik, terima kasih Bu Wiru. Hari besok saya akan melakukan coaching dengan coaching. Kemudian tujuan utama saya adalah saya ingin sekali mempraktikkan alur kita dalam coaching kali ini. Kemudian yang berikutnya adalah saya ingin sekali si coaching bisa menuangkan apa sih yang dia hadapi permasalahan dan pembelajaran di kelas. Kemudian saya ingin sekali tujuannya adalah ingin si coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri tanpa harus diberitahu oleh sang coachnya atau sang supervisor. Jadi Bu Suatu nanti inginnya proses coaching di situ terdapat si coach itu menemukan permasalahan dan solusinya sendiri ya, tanpa di apa istilahnya dikasih clue atau dikasih tahu oleh si coachnya. Oke. Lalu adakah yang ingin dikembangkan atau difokuskan dalam proses coaching nanti? Ya. Yang ingin difokuskan adalah ketika si coaching bisa menemukan satu permasalahannya, kemudian kita kembangkan mengapa itu ada, kemudian nanti sehingga si coaching ini bisa tahu gitu lah, kenapanya itu ini tahu alasannya apa, kemudian secara tidak langsung akhirnya dia menemukan solusinya, sehingga untuk peningkatan dari pembelajaran itu si coaching bisa membuat suatu rencana aksi dari permasalahan yang ada. Dari si coaching proses untuk menemukan suatu solusi itu tentunya harus ada stimulus ya. Ya, Bu Suatu. benar. Apa strategi yang Bu Suatu lakukan nanti agar bisa muncul itu ide-ide si coaching untuk menemukan solusinya? Baik, mungkin nanti pada saat coaching saya akan hadir sepenuhnya mendengarkan apa yang dia perlukan, kemudian bersama mencatat kata-kata yang kata kunci dari sang coaching sebutkan, kemudian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan-pertanyaan stimulus kepada si coaching yang akan merujuk pada dia menemukan jawaban dari solusi. Bagus sekali. Kalau boleh Bu Suatu mengungkapkan nih harapannya nanti coaching itu dari skala 1 sampai 10 harapannya di nomor berapa? Inginnya 9. Harapan inginnya 9 dan semoga nanti harapan tersebut bisa jadi kenyataan. Amin. Saya doakan apa yang Bu Suatu rencanakan untuk proses coaching nanti bersama si coaching berjalan dengan lancar ya Bu Suatu ya. Tentunya membawa manfaat ya. Dan menemukan si coaching menemukan solusi seperti yang apa Bu Suatu sampaikan tadi. Oke, mungkin cukup supervisi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi mungkin di pasca supervisi ya. Siap Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rida. Waalaikumsalam, Bu Suatu. Apa kabar hari ini? I'm fine, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Tapi terlihat sepertinya juga capek. Capek Sangat lelah sekali saya. Oh iya, ada sesuatu hal yang membuat ibu lelah kali. Iya, jujur sih ya Bu Suatu, saya selalu berpikir mungkin terlampau lebay lah kalau bahasa zaman sekarang. Jadi suasana kelas, suasana kegiatan proses belajar itu selalu terbawa sama saya untuk berpikir, kenapa ya, selalu berintrospeksi atau merefleksi, ya Allah nggak benar banget ya gitu, atau kita tuh merasa diri kita tuh gagal lah untuk hari ini gitu loh yang saya alami gitu. Ya itu bisa dikatakan lebay ya Bu. Garis bawah gagal. Gagal. Kenapa ada sesuatu atau seseorang yang membuat diri ibu
merasa jadi gagal, wah sebenarnya bukan gagal ya, Iya. seharusnya ya. Iya. Kenapa? Atau mungkin ibu ada di titik di bawah merasa capek mungkin ya. Ada apa? Apa ya, kita sebagai seorang guru pasti berharap itu anak atau semua anak murid kita tuh keluar dari pintu kelas ini bisa memperoleh atau mendapatkan apa yang bermanfaat buat dirinya ya, terus bisa berbagi, bisa menjadi cerita dalam hidupnya dalam satu hari, one day is my experience banget gitu buat dia gitu kan. Nah, ada anak yang memang menjadi spesial buat saya, khusus banget ini anak. Memang itu mungkin rezeki saya sama Allah diberikan amanah untuk menghadapi dan mengatasi anak ini gitu, dan terberilah sama saya gitu. Dan anak ini memang entahlah kalau dikatakan ABK tidak, karena dia mampu menulis dengan rapi, mampu membaca dengan bagus. Hanya saja dia setiap diberikan tugas apapun itu tidak mau mengerjakan, baik secara maju ke depannya mau sih dia hanya bercerita, tapi kalau untuk menulis atau menulis kertas ke jawaban gitu tuh nyatet itu nggak mau banget. Oke, baik. Berarti ibu hari ini merasa sedikit capek dengan anak yang menurut ibu adalah anak ini adalah ABK, dikategorikan sebagai anak ABK. Oke. Baik, kemudian berarti apa sih yang ingin ibu harapkan dari pertemuan kita coaching pada kesempatan kali ini terkait dengan perasaan ibu hari ini? Ya, saya pengen banget gitu ya, dari apa yang saya rasakan, apa yang saya alami dari keadaan anak ibu saya ini, saya menemukan result itu kan, hasil yang bisa memberikan hati saya tuh plong, lega gitu. Oh, saya dapet nih cara mengatasi anak ini gitu kan ya. Nah, itulah dari rencana saya sebelumnya, atau setelah yang saya telah saya lakukan, saya pengen ada rencana lain yang bisa saya sumbangsi buat anak ini gitu doang sih. Kemudian dari skala 1 sampai dengan 10, setiap orang pasti punya kelebihan, punya kekuatan, aset dari diri kita sebagai guru. Kira-kira skala 1 sampai dengan 10 berapa yang merupakan aset diri ibu untuk bisa setidaknya ibu bisa dekat dengan anak ini, setidaknya anak ini bisa sharing ataupun berbagi dengan teman yang lain ataupun dengan ibu sebagai gurunya. Untuk anak ini saya masih menilai diri saya itu 5. Tapi untuk anak-anak yang lain saya mendapatkan pendekatan yang sama itu bisa lebih dari 5. Tapi untuk anak satu ini saya masih perlu belajar untuk saya bisa mampu memberikan anak ini nih, gimana sih Bang supaya kamu tuh bisa mendapatkan ilmu yang bisa kamu peroleh gitu dalam satu hari aja, kamu bisa mendapatkan, kamu belajar hari ini itu Bang. Poin 5, skala 5, kata kuncinya dalam skala 5. Apa sih yang membuat ibu bisa mengkategorikan diri ibu tuh hanya mendapatkan poin 5 untuk menghadapi anak spesial ini? Apa sih dari anak spesial ini yang membuat ibu tuh ada di poin 5? Dari rencana yang udah saya lakukan, saya masih dikatakan belum berhasil karena anak ini masih stuck dengan kebiasaan dia, nggak mau berfokus untuk belajar, nggak mau mengikuti arahan dan bimbingan saya terkait ayo nak nulis, ayo nak gitu kan. No, dia nggak mau gitu, dia hanya fokus dengan satu benda. Dan maaf, ini anaknya juga nggak pernah bawa pensil sekalipun, bawa alat tulis pun tidak. Sebenarnya tuh ada penghapusan tapi habis dibuat main sama dia, ada pensil tiba-tiba di laut-laut habis lah gitu. Jadi alasan dia selalu nggak ada pensil Bu, padahal saya selalu menyediakan di kelas saya pensil dan alat tulis segala lengkap untuk bisa digunakan oleh anak-anak yang lain. Tapi dia memang entah ini pemikiran saya atau memang saya belum bisa memberikan suatu pelayanan buat anak ini, sehingga selalu alasannya nggak ada pensil Bu, nggak ada ini Bu, itu. Oke,
Oke, baik. Untuk hal tersebut, tadi Ibu berada di poin atau skalanya 5. Untuk hal tersebut, kira-kira apa sih sebenarnya langkah-langkah yang Ibu akan rencanakan untuk menghadapi atau ya menstimulus ya anak spesial ini setidaknya nanti bisa sedikit lebih menurut lagi dengan Ibu atau gimana? Mulai dari kata sayang, dari pendekatan kita perlakuan seperti anak sendiri, dari mulai bahasa kita agak naik sedikit ya kan, dan dari mulai memberikan fasilitas ya kan, pemenuhan kebutuhan dia itu tetap nggak ngena. Akhirnya saya coba pada kemarin saat PTS atau ATS ya kan, asesmen itu saya bingung ini sama anak. Muterlah kepala saya, ini apa ya yang bisa memberikan anak ini ada nilainya gitu. Masa iya saya tebak-tebak buah manggis untuk menilai anak ini gitu kan. Sedangkan anak ini memang tergolong untuk yang nggak belajar, nggak dapet apa-apa. Gimana dia mau dapat nilai ibarat seperti itu? Mana ya minimal dia mendapatkan nilai sedikit mencapai KKM atau di atas KKM. Itu akhirnya saya mencoba untuk merencanakan suatu kegiatan pembelajaran untuk dia setelah saya memberikan pembelajaran sama anak-anak yang lain sehingga tidak ada timbul perbedaan. Anak ini saya coba untuk menggunakan game atau pembelajaran aplikasi dari Wordwall yang saya coba terapkan dan dia antusias, interest dia, mau dia ngerjain dengan materi yang sama sekalipun anak-anak yang lebih dari dia atau yang wajar dibilang kok dia berbeda sih Bu, is okay, nanti kalian juga akan merasakan setelah dia gitu. Tenang saja, selesaikan dulu tugas kalian, kamu nanti akan berikutnya gitu. Saya menjelaskan ke anak-anak itu seperti itu. Jadi pada saat anak ini sudah mengerjakan, dia mengerjakan tuh. Bu udah Bu, cepet tuh, cepet ya kan. Lalu saya mengadakan tanya jawab. Iya. Nah, Baik. Kemudian kira-kira apa sih ukuran keberhasilan Ibu jika Ibu menerapkan rencana aksi Ibu terhadap si anak spesial ini? dengan aksi tanya jawab dia bisa menjawab terkait pembelajaran yang tadi saya lakukan sehingga ada nilai plusnya, berarti anak ini sudah nyampe. Dan dari jawaban game pembelajaran yang telah saya lakukan, dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari game pembelajaran tersebut dengan baik walaupun diulang-ulang. It's okay, namanya pembelajaran yang proses, jadi nggak apa-apa, yang penting dia mampu, berarti ini salah, berarti jawabannya dia tahu ini tuh salah, dia bisa memperbaiki di step berikutnya gitu. Oke, kemudian kira-kira sebuah rencana pasti ada sebuah rencana jangka waktunya. Ya, kira-kira Ibu menargetkan rencana yang akan Ibu lakukan ini akan berhasil berapa lama? Dari rencana yang akan saya lakukan ini, saya berharap berapa lamanya, saya nggak mau lama-lama. Saya ingin cepat karena waktu berjalan ya, kita nanti dikit lagi mau sumatif, akhir semester, jadinya kita harus besok ini saya akan lakukan untuk anak spesial saya ini sehingga dia memberikan suatu kenyamanan buat hati saya dan kenyamanan juga buat dirinya, dapat yang bermanfaat buat dirinya. Oke, baik. Kemudian dari rencana aksi yang telah Ibu sebutkan tadi, jika itu sudah berjalan dan si anak ternyata alhamdulillah ada perubahan yang signifikan, kemudian apa sih komitmen dari Ibu untuk tetap terus melanjutkan rencana aksi ini? Entah dia apa pakai metode itu terus, saya berarti harus mengembangkan diri saya untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak ini. Memang belajar itu tidak hanya harus menulis dan membaca ya, tapi dia bisa memperoleh pemahaman ilmu itu dengan berbagai cara, dan saya harapkan dari cara-cara yang berbeda dia mampu untuk memahami pembelajaran tersebut. Oke, baik. Kemudian Ibu, kita sudah melakukan proses coaching. Kemudian apa tindak lanjut Ibu dari proses coaching ini? Bisa memberikan manfaat
yang buat diri saya pribadi, manfaat buat diri saya pribadi, saya berpikir terus mencari ide-ide yang kreatif, inovatif buat anak murid saya ini, dan untuk anak murid saya bisa bermanfaat secara personality buat dirinya sehingga dia lebih good person. Wow, hebat. Subhanallah, keren sekali ya Bu. Alhamdulillah hari ini coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan Ibu sudah menyampaikan apa yang Ibu resahkan, kemudian Ibu juga sudah memaparkan solusi yang akan Ibu jalankan, rencana-rencana aksinya. Sekali lagi terima kasih atas coaching hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Sama Terima kasih. terima kasih banyak. Saya jadi agak lega dan tenang. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rita. Assalamualaikum Bu Suatun. Waalaikumsalam Bu Iru. Oke, kita ketemu lagi di Pasca Supervisi. Alhamdulillah senang sekali. Sudah selesai coachingnya kan? Luar biasa. Sudah. Alhamdulillah. Gimana perasaan? Alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian saya menggunakan alur cerita sudah sesuai. Tujuan kemudian sudah saya dapatkan. Identifikasi dari permasalahan juga sudah. Kemudian sebagai rencana aksi dan coachingnya juga ada. Sudah ketemu Sudah ya? ketemu. Kemudian komitmennya, tanggung jawabnya juga sudah. Oke. Lalu menunggu suatu ini dari proses coaching bersama si coaching tadi itu apa sih yang Bu Suatun dapatkan? Ya, bahwa coaching saya namanya Bu Rida, dia itu menemukan satu permasalahan bersama dengan satu anak spesialnya. Jadi anak spesialnya ini dia sulit untuk menjawab pertanyaan, kemudian juga dia selalu sibuk dengan dunianya. Kadang-kadang dia memainkan pulpen, kemudian ketika ditanya diminta untuk menjawab ada saja alasannya, yang kadang tidak ada lah, apalah. Jadi itu adalah keresahan dari coaching saya atau Burida ini. Lalu untuk menggiring si Bu Rida menemukan solusinya apa yang Bu Suatun lakukan tadi? Ya, saya memberikan kalimat-kalimat pertanyaan stimulus kepada Burida terkait dengan si anak spesial ini, dan alhamdulillah pertanyaan stimulusnya itu seperti tadi saya tanyakan, kok bisa awalnya Burida mengatakan dia memiliki aset kekuatan pada dirinya sendiri itu hanya 5. Kemudian saya katakan kenapa kok bisa 5? Apa yang membuat Burida itu memiliki aset kekuatan cuma 5? Akhirnya mengalir karena ternyata si anaknya ini tadi sulit untuk diarahkan, kemudian suka sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi mengetahuilah kenapa dia akhirnya perlu sekali untuk meningkatkan asetnya. Luar biasa sih, saya tadi maksudnya juga apa yang Bu Suatun sampaikan emang begitu adanya. Lalu menurut Bu Suatun apa dari proses coaching itu yang Bu Suatun rasakan yang sudah berhasil, apa yang sudah berhasil dari proses coaching tadi? Iya, seperti yang tadi, alhamdulillah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa proses yang saya berjalan baik, kemudian juga sang coach juga mengalir ceritanya, dia mengungkapkan semua keresahannya, itu juga dia bisa menemukan solusinya sendiri. Kemarin kita pada pra-supervisi Bu Suatun sempat ya mengungkapkan bahwa harapannya Ya. di proses coaching itu skala 1 sampai 10 9 seperti itu kan. Iya, saya PD-nya Iya. langsung bilang. Tapi ternyata alhamdulillahnya Alhamdulillah Gimana? menurut penilaian saya pribadi ya, alhamdulillah ini sudah berjalan lancar karena saya memiliki coaching yang komunikatif, dan saya bisa menilai proses coaching saya ini sudah berjalan sesuai dengan harapan saya. Jadi coaching saya bernilai menurut saya adalah 9. baik. Karena coachingnya komunikatif, kemudian si coaching bisa menemukan solusinya, kemudian si coaching bisa menjabarkan rencana aksinya ke depan. Sampai ketemu di rencana aksi ya. Lalu menurut Bu Suatun namanya sesuatu itu tidak ada yang sempurna ya. Masih ada yang perlu ditingkatkan tidak dari proses coaching tadi? Pastinya setiap kegiatan itu ada evaluasi dan tindak lanjut
coach itu harus mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian seorang coach itu harus mampu memahami emosi dari si coaching-nya, empati, harus memiliki empati, kemudian membuat si coaching itu merasa nyaman dengan kita, sehingga si coaching itu akhirnya dapatlah apa tujuan si coaching untuk bertemu dengan saya atau si coachnya. Saya akan mengungkapkan hasil pengamatan saya ya ketika Bu Suwatun tadi coaching bersama Ibu Lida, bahwa di situ proses sudah luar biasa. Alhamdulillah. Dan benar Bu Suwatun tadi bilang 9, saya sepakat, saya sependapat bahwa di situ Bu Suwatun mencatat kata kunci ya, menemukan kata kunci dari si coaching, kemudian dari kata kunci itu Bu Suwatun membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menstimulus si coaching untuk menemukan dan tergiring ke solusinya sendiri seperti itu. Dan saya lihat juga Bu Suwatun hadir di situ sepenuhnya, fokus pada si coaching dan juga alur ceritanya terstruktur sih Bu. Jadi lengkap ya di situ kalau menurut saya. Sepakat sih apa yang Bu Suwatun sampaikan tadi. Lalu dari proses coaching yang sudah dilaksanakan, ada tindak lanjut? Ya pastinya tindak lanjut saya adalah insya Allah saya tadi coaching menyebutkan bahwa ini solusinya itu bisa berjalan di 1 bulan ke depan. Dan nanti tindak lanjutnya adalah saya akan monitoring kembali si coaching ini apakah rencana aksi yang dijalankan itu sudah sesuai, aksi pertama, aksi kedua ataupun selanjutnya nanti akan ada monitoring selanjutnya dan ada coaching berikutnya. Oke, luar biasa ya. Semoga coaching berikutnya itu benar-benar seperti yang Bu Suwatun sampaikan, melatih alur tirta ya. Tadi sih sudah bagus. Mudah-mudahan dengan coaching berikutnya lebih terlatih lagi dan lebih bagus lagi seperti itu harapannya ya. Lalu terakhir Bu Suwatun, dari kegiatan supervisi mulai dari pra sampai supervisi kemudian pasca, apa yang Bu Suwatun dapatkan? Ya, yang saya dapatkan adalah saya bisa berkomunikasi secara tertata, secara terintegrasi, secara mampu berkomunikasi dengan si coaching. Kemudian yang saya dapatkan juga si coachingnya juga mampu menjelaskan apa yang dia rasakan, kemudian mampu menjabarkan rencana aksi berikutnya dari permasalahan yang dia ungkapkan. Berarti sama-sama mendapat manfaat ya dari kegiatan coaching tersebut. Baik, sebagai penutup, saya izin hasil pengamatan ini saya catat di konsultasi supervisi akademik ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya saya mohon maaf